Selamat sore Pak John, Pak Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Selamat Labuan sore, Pak Bajo. Alex. Bagaimana kabar? Ya, baik Pak John. Terima Ya, kasih Pak John sudah meluangkan waktunya sore ini untuk melakukan wawancara. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di chat WA, mohon maaf saya tidak bisa ke sekolah karena eh, saya harus mengikuti kegiatan PPG ini. Jadi kita wawancara saja via media online saja ya Pak John ya. oke. Ya, baik Pak John, lanjut kegiatan eksplorasi penyebab masalah terkait dengan masalah kedisiplinan dan masalah kepercayaan diri peserta didik yang di sekolah kita itu masih rendah. Kira-kira pandangannya Pak John sebagai wakil kurikulum di SMK Negeri 1 Labuan Bajo seperti apa? Untuk yang kedisiplinan dulu Pak. Untuk kedisiplinan, ya. Ya, silahkan Pak John. Itu fokus di sekolah kita ya, masalah kedisiplinan. Ya, Hanya kedisiplinan. Kedisiplinan siapa sebenarnya? Kedisiplinan siswa? ya, kedisiplinan siswa. Oh, siswa ya, bukan guru. Ya. Ya, mungkin juga dengan guru, artinya apakah itu ada korelasinya antara kedisiplinan guru dan kedisiplinan siswa, tetapi di sini penekanannya kepada kedisiplinan peserta didik, gitu Pak John. Oh, kedisiplinan peserta Ya, itu. Ya. Kalau soal bagaimana sebenarnya yang terjadi misalnya di sekolah kita, terutama terkait dengan bagaimana kedisiplinan peserta didik, saya pikir tetap nanti harus ada korelasinya dengan bagaimana kedisiplinan guru atau tenaga pendidik di sekolah itu. Mungkin ada sedikit korelasinya, tapi perlu saya ada beberapa hal yang yang menyebabkan kenapa kedisiplinan itu rendah ya, atau rendah atau tidak maksimal. Mungkin yang pertama saya merasa bahwa kenapa kedisiplinan itu rendah, terutama siswa itu masalah yang pertama adalah kesadaran yang rendah atau low awareness ya, low awareness. Jadi kesadaran mereka itu rendah. Mereka memiliki kesadaran yang rendah. Bagaimana mereka harus patuh, harus taat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Itu mungkin. Sehingga bagaimana kesadaran itu bisa tumbuh, itu butuh proses. Itu proses yang harus dirancang, harus dibentuk oleh sekolah. Saya pikir langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, misalnya di sekolah kita, khususnya dengan merumuskan beberapa tata tertib itu adalah proses di mana kita mencoba untuk merespon, untuk bagaimana mengupgrade istilahnya rendahnya kedisiplinan siswa. Sehingga saya pikir itu terus akan kita lakukan. Mungkin faktor yang kedua juga adalah kenapa rendahnya disiplin di sekolah kita. Memang kita sih sudah memiliki aturan, sudah memiliki. Saya pikir aturan kita sudah cukup dengan dia punya konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh siswa itu. Itu sebenarnya sudah bagus. Tetapi masalah yang kedua, saya rasa bahwa kita masih harus perlu untuk meningkatkan yang namanya ada low apa kita sekarang memiliki low rule enforcement istilahnya, low rule enforcement. Jadi penerapan atau apa ya penegakan aturan sekolah yang rendah itu masalah kita ini. Di satu sisi tadi kita sebenarnya sudah memiliki aturan. Kita sudah memiliki aturan yang berkaitan bagaimana siswa itu harus bisa taat, harus bisa tertib, harus bisa disiplin di sekolah. Tetapi di sisi lain, apa namanya tadi seperti yang saya bilang low rule enforcement atau ya rendahnya kita punya penegakan aturan di sekolah. Sehingga itu masih menjadi PR bagi kita sekarang agar bagaimana siswa itu bisa disiplin sehingga tegakkan itu. Aturan-aturan yang kita miliki itu perlu kita tegakkan. Perlu harus ada
ada istilahnya gini ya, ketika siswa melakukan pelanggaran, harus dia tahu bahwa di aturan bahwa dia memang sudah melanggar. Di aturan dia sudah melanggar aturan itu. Tinggal tindakan kita bagaimana agar dia tidak boleh melanggar aturan. Saya pikir itu masalahnya. Jadi sekolah perlu secara holistik eh, menegakkan aturan itu sesuai dengan tata tertib yang sudah dibuat. Jadi tidak boleh, karena semakin hari semakin rendah apresiasi atau eh, apa ya, siswa itu tidak menghargai aturan itu. Dia akan acuh nanti ketika aturan itu dibuat tetapi dilanggar, namun tidak ada sanksi, tidak ada penegakan. Sehingga penting sekali untuk kita bisa tegakkan. Saya pikir itu kunci-kunci utama bagaimana kedisiplinan itu bisa optimal, kedisiplinan itu bisa tercapai dengan bagus di salah satu lembaga pendidikan itu adalah penegakan aturan. Baik, Pak John, saya bisa menangkap apa yang menjadi pandangan Pak John terkait kedisiplinan di sini, yaitu rendahnya kesadaran atau low awareness ya peserta didik Kalau terhadap awareness ya. ya peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, juga dari sisi sekolah juga dalam hal ini adalah pelaku pendidik ya, Ya, masih rendah juga dalam hal penegakan penerapan maupun penegakan maupun ya penegakan terhadap aturan tersebut, ya, kurang konsisten, artinya kurang ya, memberikan sanksi pada peserta yang melakukan pelanggaran, sehingga peserta didik itu merasa tidak bersalah karena ya. tidak ada sanksi yang tidak ada konsistensi lah, seperti itu. Nah, Pak John, apakah hal ini akan berdampak kepada tingkat kompetensi peserta didik, terutama kompetensi karakter ya, atau uh, afektif ya di sekolah, di peserta didik itu sendiri? Hmm. Saya pikir sangat ada korelasinya. Karena ketika disiplin itu dibiarkan rendah atau tidak diapresiasi oleh siswa, ya dia akan mempunyai apa lagi namanya persepsi negatif. Karena karena siswa atau peserta didik sudah memiliki persepsi negatif terhadap kedisiplinan yang kita bentuk atau yang kita terapkan di sekolah. Mereka sudah tidak memiliki apresiasi, sehingga pengaruhnya adalah motivasi. Mereka secara apa istilahnya, secara psikologis eh, motivasi mereka juga akan turun, akan rendah lagi. Karena misalnya pertama ketika kita misalnya begini, ketika pertama kita menggebu-gebu mensosialisasikan menyangkut tata tertib kita atau aturan kita, kedisiplinan kita tegakkan. Tapi pada akhirnya kedisiplinan itu ketika diawasi prosesnya, ketika tidak dijalankan dengan bagus, ya siswa pada akhirnya merasa ini kok semakin lembek istilahnya. Penegakannya sudah sebenarnya, sehingga dia juga dia misalnya dia sudah melakukan sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran. Apakah itu yang berkaitan dengan karakter atau kehadiran? Satu dua kali misalnya dia sudah melakukan pelanggaran misalnya satu dua tiga kali dia hadir. Baik, terima kasih Pak John. Ya, tentu ini sangat berpengaruh terhadap kompetensi, terutama karakter ya, dan Ya, menyebabkan motivasi peserta didik untuk belajar juga rendah karena itu tadi kurang tegaknya aturan uh, ya, oleh pelaku pendidikan di sini, dalam hal ini adalah guru. ya. Pak John, kalau yang sering terjadi itu pelanggaran-pelanggaran atau kedisiplinan yang masih rendah itu kira-kira apa saja ya Pak John, selain
kehadiran, karena kan kalau kita bicara kedisiplinan itu kan banyak hal. Salah satunya itu kan Ya. kehadiran. Terus yang berikutnya itu berkaitan dengan penggunaan pakaian seragam atau uniform seperti itu. Kira-kira Ya. yang sering terjadi itu dan yang perlu dievaluasi itu kira-kira mana yang paling urgen di sini, Pak John? Soal kedisiplinan, memang kalau yang saya perhatikan selama ini, kalau soal kedisiplinan dalam hal-hal yang akademik, saya pikir itu sudah cukup memadai. Saya pikir mereka tidak cukup. Tapi yang paling menonjol kalau misalnya dilihat di sekolah kita, saya pikir soal disiplin uh, waktu, misalnya siswa itu harus berada di sekolah pada jam berapa, dia harus uh, pulang jam berapa. Jadi ketika mereka mengikuti pembelajaran, jadi mereka harus dipilih. Tapi kalau saya lihat di situ juga lebih menonjol melakukan pelanggaran terkait disiplin. Waktu Pak John ya. Kalau pakaian, Kalau pakaian saya rasa sudah tidak masalah. Untuk pakaian sudah cukup, tidak masalah itu. karena yang saya amati memang tidak setiap hari juga Pak John, tapi itu ada pelanggaran tentang penggunaan pakaian yang kadang keluar daripada ketentuan sekolah, misalkan penggunaan sepatu. Sepatu itu masih bervariasi, padahal sekolah sudah menetapkan aturan-aturan uniform tersebut. Tapi menurut Pak John, pelanggaran misalkan dari segi kedisiplinan berpakaian ini, apa yang menyebabkan peserta didik itu sampai mereka harus menggunakan uniform yang tidak sesuai dengan aturan seperti itu. Meskipun tidak setiap hari, tetapi itu pernah terjadi. Ya, kembalinya tadi kan law enforcement. Memang di dalam aturan kita bahwa harus mereka mengenakan misalnya sepatu hitam, kaos kaki putih atau apa. Itu memang dalam aturan kita. Tapi faktanya memang ini sangat dilematis bagi sekolah karena apa ya? Ada beberapa siswa, ya memang ya semacam apa ya? Kadang dia begini karena faktor ekonomi, dia hanya memiliki sepatu itu. Ketika ditanya misalnya kenapa Anda pakai sepatu itu, ini saja sepatu ini. Nah, jadi sekolah akhirnya membiarkan saja dengan situasi seperti itu. Tapi ini sebenarnya sebuah pelari. Justru ini adalah sebenarnya yang terprovokasi dan yang harus diperbaiki. Ini sekolah harus kembali lagi ke track bahwa kita harus tetap. Dari segi kalau soal berpakaian tadi saya pikir tidak masalah. Soal bersepatu, misalnya itu bagus. Jadi saya pikir memang itu perlu. Mungkin ada hal lain lagi yang Baik, ya, terima kasih Pak John. Saya pikir untuk kedisiplinan ini sudah cukup jelas faktor yang mempengaruhi perilaku peserta didik itu kurang disiplin itu. Yeah. Jadi kesadaran mereka ya. Dan yang itu adalah kurang tegaknya aturan oleh pelaku pendidik di sini, membiarkan akhirnya kan itu semacam tidak ada tantangan bagi peserta didik karena itu tidak ada sanksi seperti itu. Memang itu yang terjadi. Kalau untuk pakaian memang itu relatif, ada alasan yang sangat dipertimbangkan dari faktor ekonomi, tetapi sebagai pelaku pendidik di sini, pelaku pendidikan di sini tetap mengawasi dan mencari tahu penyebabnya dan akan dipertimbangkan, namun tidak berarti membiarkan. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, Pak John, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Terkait dengan rendahnya kepercayaan diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang sebagian guru lakukan di sekolah itu kan, jadi masih terjadi itu peserta didik itu pasif dalam menyampaikan pendapat atau ketika ditanya tentang materi yang disampaikan. Kalau permasalahan ini menurut Pak John, apa yang menyebabkan peserta didik itu sampai mereka itu kurang berani atau tidak percaya diri
Padahal kan kita sudah menciptakan suasana rileks dalam kegiatan pembelajaran, namun tetap saja peserta didik itu masih kaku seperti itu. Kira-kira apa ya faktornya itu, Pak John? Saya pikir yang menyebabkan siswa itu memiliki rasa percaya diri rendah itu mungkin karena ada beberapa faktor ya, misalnya eh, karena apa yang misalnya didapat dari gurunya itu tidak cukup. Misalnya salah satu faktornya mungkin dia merasa bahwa apa yang didapat dari gurunya itu tidak cukup untuk memberikan daya upgrading yang maksimal. Mungkin saja karena faktor-faktor yang pertama itu self responsibility guru yang rendah. Jadi paling tidak kan kenapa siswa itu memiliki rasa kurang percaya diri ya mungkin karena dia merasa bahwa kompetensi yang dia miliki itu belum belum optimal. Itu salah satunya. Mungkin faktor lain juga. Ini istilahnya faktor bawahan ya, bawahan. Kenapa siswa itu memang memiliki kepercayaan diri rendah? Ya, walaupun ada juga begini, misalnya situasional sekali bahwa ada beberapa siswa yang sebenarnya dia pintar, orangnya pintar, tapi dia memiliki kepercayaan diri yang rendah. Dia tidak berani, dia tidak percaya bahwa dia sebenarnya bisa. Nah, tapi ada memang faktor lain yang menyebabkan kenapa dia tidak percaya diri. Karena itu tadi, karena dia merasa dirinya itu belum optimal. Mungkin optimal, terutama misalnya yang berkaitan dengan kompetensi pribadi. Belum Kompetensi. memahami materi yang disampaikan. Nah, dia merasa bahwa, apalagi misalnya yang berkaitan dengan kompetensi kompetensi kejuruan, kompetensi dia merasa bahwa ah, kayaknya saya belum ini nih, belum belum bisa, sehingga dia memiliki kepercayaan diri yang rendah. Nah, oleh karena itu tadi eh, penting sekali untuk guru bisa melihat hal-hal seperti yang pertama itu tadi misalnya saya bilang bahwa harus ada faktor misalnya tadi self responsibility guru yang rendah supaya bagaimana anak-anak ini bisa harus guru itu harus bertanggung jawab misalnya bagaimana meningkatkan rasa percaya diri anak karena itu harus dibangun ya bagaimana cara membangunnya rasa percaya diri anak ini dengan melakukan pujian memberikan dorongan memberikan semangat oleh guru yang bersangkutan karena itu penting sekali itu yang berkaitan dengan misalnya pelajaran kita masing-masing. Jadi guru memberikan semangat, guru memberikan penguatan kepada mereka bahwa siapapun itu bisa. Baik, Karena terima saya kasih pikir Pak oh John. iya, lalu yang kedua Ya, uh, apa ya? Mungkin juga ada juga siswa yang merasa bahwa percaya dirinya apa ya? Misalnya latar belakang keluarga. Itu tadi latar belakang keluarga. Ada juga siswa itu merasa kurang percaya diri bahwa karena mereka berasal dari kampung, lalu ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, apakah di luar lingkungan sekolah maupun dalam kelas, itu mereka merasa minder. Ya, oke. mungkin karena tadi latar belakang keluarga atau latar belakang kampung. Nah, Ya. latar belakang kampung yang menyebabkan mereka itu merasa kurang percaya diri. Baik, Pak John, terima kasih untuk pendapat Pak John terkait dengan permasalahan kepercayaan diri peserta didik yang Iya, masih rendah. Jadi yang saya tangkap dari Pak John terkait persoalan ini, ya dari peserta didiknya itu sendiri merasa minder atau kurang percaya diri karena dia belum menguasai secara utuh materi yang disampaikan iya, sehingga di situ dia merasa kurang percaya iya, untuk berinteraksi atau merespon. iya, Baik, terus yang kedua memang faktor bawaan. Artinya iya, faktor bawaan ini Pak John, dia sudah mengerti dengan materi yang disampaikan. Namun iya, karena dia dasarnya orang yang pendiam, sehingga iya, ketika ditanya pun tidak akan menjawab, meskipun dia iya, mengerti. Padahal iya, kan sebenarnya kan kita ingin mengetahui sejauh mana dia mengerti, yaitu melalui interaksi ketika ditanya iya, ada respon atau feedback. hmm, Tapi ternyata sebagian peserta didik itu ada yang seperti itu, mengerti namun tidak berani untuk mengungkapkan apa yang mereka paham. Terus yang iya, ketiga, faktor strategi ya atau yang Pak John sebut tadi itu adalah self responsibility atau iya,
apa namanya semacam respect begitu Pak John ya. Ya, Pada rasa tanggung pendidik jawab. melalui pujian atau dorongan Ya, atau memberikan semangat atau motivasi bahwa eh, tidak ada yang bodoh di dunia ini. Jadi ya, semuanya itu bisa. Yang terpenting bahwa kita harus berani. Kurang lebih seperti ya, itu ya. Itu bahasa-bahasa motivasi untuk menggugah kepercayaan diri peserta didik sehingga dia tidak selalu berada dalam posisi atau dalam mindset yang minder begitu. Terus ya, ke berikut juga latar belakang ya, di sini latar belakang keluarga. Memang ya, bahwa eh, cara berpikir orang di kota dengan di kampung memang agak berbeda sih, karena informasi ya, yang orang kampung dapat dengan orang kota itu kan berbeda, sehingga ya, itu juga yang mempengaruhi psikologi ya di sini. ya. Peserta didik juga merasa minder ketika berinteraksi. Jadi Hmm, dia tahu diri bahwa seorang kampung belum tahu apa-apa, tapi sebenarnya kan itu tidak boleh. ya. Tapi faktanya itu masih terjadi. Gitu. Hmm. Baik, Pak John, terima kasih untuk kedua pandangan Pak John terkait masalah kedisiplinan maupun kepercayaan diri peserta didik. Ya, tentu faktornya sudah dapat tadi, lalu strategi atau solusi yang dapat dilakukan oleh guru itu adalah dengan memberikan self responsibility. Ya, Ya, baik Pak John, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut Pak John ya. Ini terkait harus dua. Ya, masalah uh, masalah penerapan kecakapan belajar abad 21 yang mana kita ketahui ada 4 potensi atau 4 kecakapan, ya, yaitu critical thinking, ya, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. ya, Yang mana di situ akan terintegrasi suatu pembelajaran yang berbasis high order thinking skill atau ya, yang sekarang disebut dengan HOTS. ya. Jadi pandangan Pak John terhadap penerapan pembelajaran atau kecakapan belajar abad 21 ini di sekolah seperti apa Pak John? Eh, kalau menurut saya bahwa terkait dengan pembelajaran model seperti ini, ya apa istilahnya ya, konsep pembelajaran abad 21 ya dengan itu tadi ada critical thinking, ada pembelajaran yang harus kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Itu penting. Itu soal soal bagaimana, ini kan soal bagaimana seorang tenaga pendidik eh, meramu ya, istilahnya mendesain proses pembelajaran yang dilakukan. Karena targetnya tadi seperti supaya pembelajaran yang dilakukan itu betul-betul kolaboratif, betul-betul kreatif. Jadi kreatif bukan cuma gurunya, tapi kreatif juga untuk siswanya. Termasuk critical thinking. Jadi proses pembelajaran itu betul-betul harus menggugah siswa itu agar dia memiliki berpikir kritis. Itu maksudnya. Termasuk misalnya tadi ada apa lagi ya, kreatif, komunikatif. Jadi 4 eh, konsep ini betul-betul bisa diterapkan di sekolah. Saya pikir di sekolah kita kan sudah kita lakukan itu oleh beberapa teman-teman guru mata pelajaran, sehingga itu tetap kita dorong supaya itu tetap dilakukan, walaupun memang itu butuh waktu karena masalah yang kita hadapi sekarang misalnya di sekolah itu karena latar belakang siswa kita. Siswa kita kemungkinan ya sebagian besarnya itu kan siswa yang tamatan dari sekolah-sekolah yang di wilayah luar kota. Itu sekitar 85 sampai 90%. Sehingga konsep-konsep pembelajaran seperti ini itu sepertinya baru. Sehingga itu tugas kita untuk bisa lakukan. Dan bagaimana supaya konsep pembelajaran seperti ini bisa dilakukan, yaitu tentang guru. Sekarang guru bisa apa ya, merubah dia punya mindset supaya proses pembelajaran dilakukan dari yang sifatnya konvensional harus dia berubah untuk ke yang lebih modern seperti proses pembelajaran seperti ini. Ini kan kelompoknya HOTS, ya High Order Thinking Skill misalnya. Jadi empat tahapan pembelajaran ini harus dilakukan. Ya, bagaimana dia punya implementasinya dalam pembelajaran di kelas? Ya tentu
bagaimana mengimplementasikannya di dalam kelas itu, tentu guru harus betul-betul memahami konsep pembelajaran yang namanya project based learning. Project based learning. Karena melalui dua atau discover learning juga ini bisa dilakukan. Jadi yang kita tekankan agar guru atau pendidik dia betul-betul memahami konsep ini. Sehingga tahapan-tahapan pembelajaran bagaimana supaya siswa itu memiliki critical thinking. Critical thinking tentu misalnya dalam public based learning, bagaimana dia mengolah, dia menjadi seorang yang pemberi solusi terhadap suatu masalah, misalnya masalah-masalah yang dihadapi atau masalah-masalah yang diberikan disajikan kepada mereka, sehingga dia mampu melakukan proses berpikir yang kritis dan mencari solusi. Lalu yang berikutnya kolaboratif. Bagaimana mereka harus kolaborasi? Karena prinsip bahwa ketika 1, 2, 3 kepala itu berkabung, pasti ada konsep, ada pemikiran yang lebih apa ya, yang lebih bisa diterima. Karena ketika hanya mengandalkan satu pikiran saja oleh satu kepala, ya kemungkinan untuk misalnya dianggap bahwa itu diterima oleh semuanya mungkin belum tentu. Tapi ketika ada gabungan beberapa orang, ketika mereka kolaboratif, dan ketika kolaboratif akan menghasilkan sebuah konsep-konsep yang mungkin sama gitu. Itu dari segi kolaboratif. Terus dari segi apalagi misalnya komunikasi, ya siswa betul-betul harus bisa komunikasi, harus bisa komunikasi. Komunikatif dia harus, semuanya harus komunikatif, bisa berkomunikasi dengan baik. Apakah mereka bisa menyampaikan atau mengelaborasi mereka punya hasil hasil pemikirannya lalu dia komunikasikan kepada orang lain. Itu penting sekali. Baik, Ya. terima kasih Pak John untuk pandangan Pak John terkait eh, penerapan pembelajaran kecakapan belajar abad 21. Betul, betul. Ya, jadi yang saya tangkap dari Pak John di sini adalah supaya itu dapat diterapkan secara maksimal, maka pemilihan model pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristik kurang lebih seperti itu Pak John ya, Ya, karakteristik diri maupun benar. karakteristik peserta didik maupun metode yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang Ya, akan menciptakan 4 kecakapan ya, kecakapan belajar tadi itu ya, ya dengan diskusi atau Pak ya, John menyebutnya itu melalui pendekatan model pembelajaran project based learning gitu juga ya, ya atau berbasis masalah juga tadi Pak John mengarahkan ya. untuk Problem mencari based. solusi atas suatu permasalahan sehingga Ya. peserta didik itu bisa berpikir di sana, berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis dalam rangka upaya mencari solusi atas suatu masalah. Sehingga Ya. demikian pembelajaran hot itu dapat diterapkan atau terjadi dalam proses pembelajaran. Ya. Baik Pak John, terima kasih. Saya sudah mencatat, menangkap apa yang Pak John sampaikan sore ini. Sekali lagi Pak John, terima kasih atas waktunya sore hari ini memberikan informasi kepada saya untuk tugas eksplorasi penyebab masalah terkait 3 masalah yang saya angkat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Ya, Pak Max. selamat Terima sore Pak kasih John. sudah Sehat tadi. selalu. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan itu tidak terlalu Sudah Pak John, ini sudah ya. sangat cukup. Pak John sudah sangat cukup menjawab apa yang menjadi persoalan kita di sekolah. Tentu ini nanti akan kita bisa evaluasi dan terapkan di sekolah kita. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Max. Terima kasih Pak John. Sampai jumpa Pak John. Selamat Oke. sore. Sampai. Sore. Ya.